Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Itu adalah ketetapan dari Allah Ta'ala. Namun bagaimana dan dalam keadaan apa kita akan meninggal dunia? Tidak ada yang tahu selain Allah Ta'ala. Untuk itulah sebagai umat muslim kita harus mempersiapkan kematian kapanpun dan dimanapun. Sehingga sewaktu-waktu kita dipanggil yang maha kuasa dalam keadaan husnul khotimah. Dan itulah yang paling kita harapkan. Kenapa? Karena ada surga yang menanti orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang paling baik, yaitu keadaan di mana kita beriman kepada Allah Ta'ala dan tidak mempersekutukannya. Berikut 7 tanda seseorang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. 1. Mengucapkan syahadat. Syahadat adalah kalimat tauhid yang harus selalu kita ucapkan. Karena itu adalah pengakuan kita kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita. Hal ini dikuatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, artinya, siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat La ilaha illallah, dia akan masuk surga. 2. Mengeluarkan keringat di dahi. Tanda berikutnya seseorang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah adalah adanya keringat sebesar bulir jagung di dahinya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebutkan, suatu ketika Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu datang ke Khurasan menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ternyata saudaranya dalam kondisi sakaratul maut. Ketika wafat, ada keringat di dahinya. Buraidah langsung bertakbir, Allahu Akbar. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, meninggalnya seorang mukmin dengan keringat di dahi. 3. Meninggal dunia di hari Jumat. Hari Jumat yang dimulai pada malam hari Kamis menurut kalender Masehi adalah hari yang paling mulia bagi umat Islam, di mana pada hari itu kita diperintahkan untuk sholat berjamaah atau sholat Jumat. Dan kita juga diperintahkan untuk memperbanyak zikir dan amal ibadah lainnya. Bahkan ada keistimewaan lain pada hari Jumat, khususnya bagi mereka yang meninggal di hari itu. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, apabila ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan menjaganya dari pertanyaan kubur. Hadis riwayat Ahmad 6582, Tirmizi 1095, dan yang lainnya. 4. Meninggal dunia di medan perang. Ada sebutan khusus bagi mereka yang meninggal dunia dalam medan perang, yaitu mati dalam keadaan syahid. Bahkan kita harus menguburkan dengan pakaian yang mereka pakai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 keutamaan orang yang mati syahid. Di antaranya adalah diampuni dosanya di awal terbunuhnya, diperlihatkan tempatnya di surga, dilindungi dari azab kubur, dibebaskan dari azab hari kiamat, diberikan perhiasan berupa iman, dinikahkan dengan bidadari surga atau hurun in, boleh memberikan syafaat kepada 70 keluarganya di akhirat. 5. Meninggal dunia saat diberikan ujian. Ternyata bukan hanya karena peperangan saja, seseorang bisa meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Lalu siapa yang meninggal dunia dalam keadaan syahid? Selain meninggal dunia dalam keadaan berperang, mati syahid juga disematkan kepada orang yang sedang berjuang dalam keadaan lainnya. Dan mereka bersabar saat diberikan ujian oleh Allah Ta'ala, sehingga gelar mati syahid pun bisa kita dapatkan. Nabi Muhammad SAW menyebutkan daftar orang yang bergelar syahid. Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati tanpa dibunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati karena wabah penyakit taun, dia syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, dia syahid. Siapa yang mati karena tenggelam, dia syahid. Hadis riwayat Muslim 1915.
Dalam hadis lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid." Hadis riwayat Bukhari 2480. Dalam riwayat lain dari Jabir bin Utaik, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahid ada 7 macam selain gugur terbunuh di jalan Allah. Orang yang mati karena penyakit lepra adalah syahid. Orang yang mati tenggelam adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid. Orang yang mati terbakar adalah syahid. Orang yang mati karena tertimpa bangunan atau tembok adalah syahid. Wanita yang gugur di saat melahirkan atau nifas." Hadis riwayat Imam Tabrani. 6. Meninggal dunia saat menjaga perbatasan dengan negara kafir. Kabar gembira bagi mereka yang ditugaskan menjaga perbatasan negara. Apabila meninggal dunia, mereka termasuk orang-orang yang masuk dalam golongan husnul khotimah. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menyebutkan hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Berjaga-jaga di jalan Allah sehari dan semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat sebulan." Bila ia meninggal, amalnya yang biasa ia lakukan ketika masih hidup terus dianggap berlangsung dan diberikan rezekinya serta aman dari fitnah atau pertanyaan kubur. Hadis riwayat Muslim 5047. 7. Meninggal dunia saat beramal soleh. Setiap umat muslim diwajibkan untuk melakukan amal soleh, bahkan yang paling kecil sekalipun, seperti menyingkirkan batu dari jalan. Kita tidak pernah tahu amal soleh mana yang akan diterima oleh Allah Ta'ala. Namun kita harus terus melakukannya selama masih bernyawa. Karena amal soleh yang kita lakukan dengan rutin bisa membawa kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah yang dia menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Siapa yang berpuasa sehari karena mengharapkan wajah Allah yang dia menutup hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga. Siapa yang bersedekah dengan satu sedekah karena mengharapkan wajah Allah yang dia mengakhiri hidupnya dengan amal tersebut, maka dia masuk surga." Hadis riwayat Ahmad 23324 dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Itulah 7 tanda seorang muslim meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang pasti kita harus terus beramal soleh, melakukan kebaikan, dan selalu berbaik sangka kepada orang lain. Karena kita tidak tahu kapan Allah Ta'ala akan memanggil kita. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.